Aturan sinus dan kosinus. Hari ini kita akan belajar aturan sinus dan kosinus untuk pelajaran matematika kelas 10. Kalau kita perhatikan gambar segitiga berikut ABC, maka ini dikatakan dengan sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Sedangkan sisi di depan sudut A itu disebut sisi A ya, atau bisa dibuat di situ BC itu sama dengan sisi A, AC sama dengan sisi B, AC yang ini, dan AB itu disebut dengan sisi C. Jadi kalau dalam aturan sinus berlaku ya, dalam aturan sinus berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya dalam aturan kosinus maka berlaku kalau kita mau mencari sisi A, maka berlaku dia A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali cos A. Di sini aturan kosinus maka dia menggunakan cos ya. Di sini aturan sinus maka dia menggunakan sin. Terus kalau kita disuruh mencari B, sisi B, maka rumusnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang ini AC, maka di sini 2 kali AC cosnya ini sesuai dengan yang ditanya, cos B. Terus kalau mencari sisi C, maka sisi yang lain yaitu A kuadrat tambah B kuadrat itu dikurang 2 kali AB kali cosnya sesuai dengan yang ditanya, cos C. Itulah rumus aturan kosinus dengan aturan sinus. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A 45 derajat, sudut B 30 derajat dan panjang sisi BC 8 cm. Tentukan panjang sisi AC. Ya. Oke. Nah, berarti dari sini dapat kita buat menggunakan aturan sinus karena ada 2 buah sudutnya dan 1 sisinya. Maka untuk mencarinya cukup kita tulis AC. AC ini merupakan sisi di depan sudut B. Maka AC per sin B sama dengan, sedangkan 8 ini adalah sisi BC itu di hadapan sudut A per sin A ya. Ini hadapannya ke sini dan ini hadapannya ke sini. Terus kita masukkan angkanya AC per AC lagi ditanya sin B. Sin B berarti itu sin 30 derajat ya, sudut B nya 30 derajat. Sedangkan BC nya 8 per sin A itu 45 derajat. Sin 45 derajat. Selanjutnya sesuai dengan
sudut istimewa, maka sinus 30 itu nilainya adalah setengah, sedangkan sin 45 itu nilainya setengah akar 2. Supaya gampang, setengah ini dengan setengah ini kita coret, maka tinggal AC sama dengan 8 per akar 2. Karena akar tidak boleh dibawa, maka kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu kali dirinya sendiri kali akar 2 per akar 2. Maka AC sama dengan 8 kali akar 2, hasilnya 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu hasilnya sama dengan 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu akarnya 4. 4 akarnya 2 ya. Akar 4 hasilnya 2. Dan ini kita sederhanakan, 8 dibagi 2, maka AC sama dengan 4 akar 2 cm. Selanjutnya nomor 2. Diketahui segitiga PQR di mana sudut P 60 derajat, R sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi QR itu 9 akar 3. Maka tentukan panjang PQ ya. Kita buat PQ ini adalah di hadapan sudut R. Berarti kita menggunakan PQ per sin R sama dengan, sedangkan 9 akar 2 itu adalah sisi QR per QR ini di hadapan sudut P, maka sin P. Sesudah itu tinggal kita masukkan angkanya. PQ itu masih belum diketahui, sin R itu berarti sinus R nya itu 45 derajat, QR nya sudah dikasih tahu 9 akar 3, dan sin P berarti itu sin 60 derajat. Berdasarkan sudut istimewa, PQ per sin 45 itu adalah setengah akar 2 hasilnya, sedangkan sin 60 itu hasilnya adalah setengah akar 3. Ini setengah dengan setengah boleh dicoret, dan akar 3 dengan akar 3 boleh dicoret ya. Berarti tinggal PQ per akar 2 sama dengan 9. Terus ini kita kalikan silang, maka PQ sama dengan 9 akar 2 cm. Kita lanjut nomor 3. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A 60 derajat, panjang AC 4 cm, AB 5 cm. Tentukan panjang sisi BC. Oke. Dari sini kita buat dulu. AC itu artinya itu adalah sisi B ya. Sisi B itu sama dengan AC sama dengan 4 cm. Sedangkan yang 5 cm ini adalah sisi C. C itu AB ya. Panjang AB itu sama artinya dengan sisi C, sama dengan 5 cm. Sedangkan BC itu adalah sisi A karena dia di hadapan sudut A. Ya, berarti ini BC belum dikasih tahu. Dan sudut A itu sama dengan 60 derajat. Kita akan menggunakan aturan kosinus ya. Kita akan menggunakan aturan kosinus.
A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali kosinus, berarti cos A. Ini sama ya. A kuadrat sama dengan B nya 4 kuadrat ditambah C nya 5 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 5 kali cos 60 derajat ya. Di sini kita buat A kuadrat sama dengan 16 ditambah 25 dikurang 2 kali 5 biar gampang 10 kali 4 40 kali cos 60 kosinus sudut istimewa 60 derajat itu hasilnya setengah. Maka A kuadrat sama dengan 41 dikurang ini dibagi 20. Maka A kuadrat sama dengan 41 dikurang 20 hasilnya 21. A sama dengan akar 21 cm. Kita lanjut nomor 4. Diketahui segitiga PQR di mana panjang PQ itu 6 akar 2, QR itu 8 cm dan sudut Q itu 45 derajat. Maka kita cari dulu ya, kita misalkan sisinya itu P itu sama dengan panjang QR ya. Sisi P ini itu sama dengan QR sama dengan 8 cm, sedangkan ini adalah sisi R itu sama dengan QR sama dengan PQ ya, sama dengan 6 akar 2 cm. Dan ini PR ini adalah sisi Q itu sama dengan PR, belum dikasih tahu. Kita menggunakan aturan kosinus. Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali P kali R kali cos. Di sini Q berarti di sini cos Q. Ya, tadi Q-nya di sini sudut Q itu sama dengan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Q kuadrat sama dengan P-nya tadi itu 8 kuadrat ditambah R-nya 6 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali P-nya 8, R-nya 6 akar 2 kali cos 45 derajat. Q kuadrat sama dengan 64. Ini 6 kuadrat hasilnya 36. Akar 2 kali akar 2 itu artinya kuadrat, hasilnya 2. Maka 36 kali 2 itu 72 dikurang ya 2 kali 8 16 kali 6 itu 96 akar 2 dikali cos 45 itu ini 96 akar 2 cos 45 itu setengah akar 2. Q kuadrat sama dengan kita jumlahkan maka hasilnya ini 136 dikurang ya ini akar 2 kali akar 2 maka hasilnya 2 berarti 96 kali 2 per 2 ya, ada ini boleh dicoret. Maka Q kuadrat sama dengan 136 kurang 96. Q kuadrat sama dengan kita kurangkan hasilnya 40. Oke.
Q sama dengan akar dari 40. Terus ini Q sama dengan akar dari 4 kali 10. Berarti sama dengan akar dari 4 itu 2, akar dari 10 belum ada 10. Maka jawabnya Q 2 akar 10 cm.